Pemirsa catatan Olga, sekarang saya akan mau menjemput target di catatan si Olga. Tapi sebelumnya, beberapa episode yang lalu, saya pernah mendatangi Ibu Marni dan saya ingin mengucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun kepada suaminya yang sudah meninggal dunia. Karena penyakit gula yang dideritanya. Saya, Olga Saputra, dan juga tim PD Production dari catatan Olga turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan suami yang terkena penyakit gula dan sudah meninggal dunia semoga diterima di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beberapa waktu lalu catatan si Olga pernah menayangkan kisah seorang suami yang terpaksa bekerja membantu istrinya menjahit karena ia di-PHK dari pekerjaannya. Kakinya yang harus diamputasi menyebabkan ia harus kehilangan mata pencarian. Beliau adalah sosok yang begitu bersahaja, sosok yang begitu sayang dengan istri dan anak-anaknya. Tapi sosok itu kini telah tiada. Tak ada lagi senyum dari bibirnya. Tak ada lagi kemesraan yang terjadi terhadap istri dan anak-anaknya. Yang kini tertinggal hanyalah kenangan indah yang dirasakan oleh orang-orang yang begitu menyayanginya. Iya, sosok itu kini telah tiada. Pak Sutarman telah pergi menghadap Sang Pencipta. Kepergian Pak Sutarman adalah kedukaan yang luar biasa bagi Ibu Marni. Kini, setelah kepergian suaminya, Bu Marni harus terlihat tegar di depan anak-anaknya, meskipun pada kenyataannya ia begitu terpuruk. Kini ia harus berjuang sendiri, melanjutkan kehidupan dengan bekerja menjadi penjahit, dan pendapatannya pun memang tak besar. Tapi dengan tetesan keringatnya sendiri, beliau bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Menjagamu seperti alunan detak jantungku. Dan pemirsa catatan Olga dari tim PD Production dan catatan Olga akan mengajak Ibu Marni berziarah bersama keluarganya ke tempat Bapak Sutardi. Ya, kini semuanya memang telah berubah. Tak ada lagi suami yang dengan setia menemani Ibu Marni bekerja. Tak ada lagi figur seorang ayah yang menemani anak-anaknya belajar. Itu semua tinggallah kenangan. Kenangan terindah yang tak akan terkikis sampai kapanpun. Kini Bu Marni dan anak-anaknya tak lagi bertemu dengan Pak Sutarman. Jika rasa rindu itu datang, mereka hanya bisa mengunjungi makam Pak Sutarman. Selamat jalan Pak Sutarman. Kami seluruh tim catatan si Olga berduka atas kepergian Bapak. Semoga Pak Sutarman mendapatkan tempat terindah di sisi Sang Halik. Itu mungkin emang Allah udah ngasih jalan untuk saya yang terbaik. Saya ikhlaskan Bapak, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala-gala dosanya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak. Saya terima kasih sekali sama Mas Olga. Di saat Bapak sakit sampai sekarang udah meninggal, Mas Olga masih peduli. Alhamdulillah Mas Olga, terima kasih ya kunjungannya. Semoga Mas Olga dibalas oleh Allah kebaikan Mas Olga. Ibadahnya Mas Olga biar dibalas sama Allah.
Ini cincin untuk kenang-kenangan terakhir pesan Bapak. Terima kasih Mas Olga ya, udah ngasih kenang-kenangan buat saya, buat suami saya, biar senang. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya akan menemui target catatan si Olga. Seperti apakah kisah tentang target catatan si Olga hari ini? Yang pasti mudah-mudahan target kali ini catatan si Olga mudah-mudahan bahagia dan senang bisa bertemu dengan saya. Olga tidak pernah memilih-milih siapapun target catatan si Olga. Yang penting dia bisa bahagia. Itu yang harus aku cari. Pemirsa catatan Olga, sekarang ikuti saya. Pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap. Akan ku Stop. Stop, Dedek, bentar, Dedek. Apa itu? Nenek-nenek bawa sampah. Mau nyebrang roket. Mau nyebrang tuh kayaknya di rel kereta api. Mau diapain jadi? Iya, gue mau tolongin itu sendirian. Lu tega banget lu nenek-nenek. Lu kalau nggak ada ibu, nggak ada nenek, lu nggak akan bisa lahir lu ke dunia. Tapi kita punya target. Ya nggak apa-apa, ntar aja itu target yang itu buat next depan. Itu aja dulu yang udah pasti. Ini mau dijadiin target apa mau ada nyebrang? Ya udah terserah. Pokoknya nanti kalau misalkan nenek itu bisa kita jadiin target, target yang tadi kita mau ketemuin, itu batalin aja dulu buat kita next syuting aja lagi. Ya udah nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa udah. Lihat dulu itu benar-benar mau nyebrang mau ngapain? Benar nih. Itu hujan gede deh, ya Allah lu tega banget. Ayo bang, Enggak kan? siang lu. Iya. Ini hujan yakin nggak Udah apa-apa nggak ya? apa-apa biarin. Taruh dalam. Mak, Nek, ngapain? Mau nyebrang? Hujan-hujan gede begini ya Allah ya Robbi, nggak sakit nanti. Sakit tahu itulah. Hah? Tahu sakit. Ntar kita. sakit? Iya. Kadang nanti nyebrang. Iya. Kereta api loh. Hah? Ih, sorry. Di mana ini? Ya, Hujan ke sana ya. Iya. Ya, kan dia. Ini apa ini? Ini jualan ibu. Jual ini. Bu, iyalah. Iya. Halo, Pujana. Gak apa-apa bu. Ya ikhlas. Pujana gimana? Ya. Ayo. Ya ampun. Awas kereta lihatnya. Awas kereta. Hujan. Kereta. Hujanan. Iya. Hujan kayak ini ya. Aduh. Awas. Lagi hujan. Gede banget. Aja. Oh. Awas pelan-pelan batu. Ya, halo. Akhirnya.
Lompat. Bisa lompat Udah. nggak? Tak dulu. Nggak bisa. Ya, Akang. Yeay, Akang gendong anak perawan. Kala aku sedang sendiri, ku coba renungi, ingin Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa namanya, Bu? Tina. Namanya Tina. Namanya? Ah, Namanya Tina. Tina kecil. Emang selalu sering apa namanya nyebrang rel kereta? Sering nyebrang. Oh, nggak takut. Nggak ada yang Emang udah biasa. ya tertantang nih. Udah biasa dagang. Iya. Nanti saya boleh lihat ya dagangannya apa ya. Tapi mau makan nggak? Makan deh. Ya makan aja deh. Nanti kita buka ini hujan. Tolongin dong ini. Tamara tolongin. Mana lagi? Ya. Naik mobil ya, Nek. Saya naik mobil, Nenek lari dari belakang. layang-layang. Saat orang-orang sebayanya sudah beristirahat sambil menikmati masa tuanya, namun nenek yang biasa dipanggil Nenek Sutinah ini masih harus berjualan cendil. Penghasilannya pun tak menentu. Tak jarang, ia harus merugi karena jualannya yang tak kunjung laku. Meski sudah sangat renta, Nenek Sutinah tak mengenal kata menyerah dan putus asa. Beliau terus berusaha dengan sisa tenaga dan harapan yang dimilikinya. Hal tersebut ia lakukan setiap hari untuk menghidupi dirinya yang sebatang kara. Karena ketiga buah hatinya telah meninggal dunia di usia yang masih kecil. 35 tahun yang lalu pun, beliau harus merelakan kepergian suaminya untuk pergi ke sisi Sang Pencipta. Kini ia harus hidup sendiri tanpa orang-orang tersayang di sekelilingnya. Dalam keras kehidupan. Maka temenin saya mau, Nek. Orang lain. Hah? Ora. Naon? Naon ora mangan. Wong Jawa, Jawa. Tegal, Dan Tegal. Wih, mangan dulu ya, mangan ya. Mangan saya nemenin kurang atuh. Enggak, bapak aku tuh Jawa, Jawa Tegal. Iya, kelewat. Tegalnya lupa. Tegal Parang. Lupa Tegalnya dan kene. Dan kene Tegal. Boleh. Hah? Bisa ngomong Tegal? Bisa. Coba sok ngomong Tegal. Lah dia nggak ngerti. Ngerti bilang, ngomong bahasa Tegal. Kalau saya mau tidak kemana tuh? Terus Kemana aja sih? Aku orang cewek. orang dewekan. Yang kene ngejeduk di dia. Tuh di depan ada Sok, tempat makan. tuh ada tempat makan tuh ya. Kita makan dulu ya. Kalau orang Wis mangan. mana? Orang mangan. Ngomong apa itu? Nemenin wong lanang mangan. Orang dah, orang mana? Ah, wong lanang mangan. Temenin Enggak. ya. Iya. Makan temenin ya.
nggak apa-apa ya. Ya, belakang itu. Sok atuh, turun wae. Wadon. Ayo sok ayo.